Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Daluna, tunjukilah, maksudnya adalah tunjukilah kami ila tariqil wadi alwasi, tunjukilah kami kepada jalan yang terang. Ini bahasa Perawanan cetawelo elo ya, karena memang ajaran Islam tidak ada yang tutup-tutupi ya. Tunjukilah kami kepada ila tariqil wadi, jalan yang terang benderang cetha elo alwasi, yang luas. Karena Islam membahas semua permasalahan dari yang kecil sampai yang besar, dari masuk kamar mandi sampai urusan pemerintahan ya. Alwasi alladzi la wajaj ya, yang agama Islam itu tidak ada kebekokan, lurus. Haji itu bagi yang mampu, kalau nggak mampu ya sudah, tidak dosa. Bagi yang mampu, tidak ada paksaan, karena memang tidak punya uang, namanya istita'ah. Puasa kalau nggak mampu ya sudah, nggak puasa, sakit bayar fidyah, safar, artinya ada keringanan. Sholat ya tidak bisa berdiri ya duduk, makanya di sini agak bisa la daikin, tidak nyusahin, tidak membuat kesempitan. Makanya di sini kalau ada amalan-amalan yang memberatkan, tidak ada toleransinya, bukan dari Islam. Rukun Islam itu semuanya ada keringanannya. Sholat, puasa, zakat, haji, semua ada keringanannya ya. Maka pelajarannya bahwa itulah Islam, memudahkan, la daikin, tidak menyempitkan, tidak nyusahin. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Maka ulama fikih menurunkan kaidah fikih, al masyaqqatu tajlibut taisir, kesusahan mendatangkan kemudahan. Makanya kalau orang susah sholat berdiri, boleh duduk menjadi mudah. Itulah Islam, walau daikin ya, Islam keseluruh mudah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, maka sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Makanya nih orang beragamanya benar sesuai petunjuk ulama, gampang, mudah, tidak berat. Cuman kadang suka mengambil kesimpulan sendiri, tidak mengikuti ulama ya. Maka wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, maka janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang akan mencabelah kalian an sabili, dari jalanku, yakni Islam. Maka kita pentingnya belajar di bawah bimbingan ulama. Maka saya pun tidak pernah tangan kosong nih ngajar, takut yang sampaikan hawa nafsu saya. Kan repot, nanti saya bertanggung jawab atas jenengan semua nek salah. Makanya saya tidak berani tangan kosong, selalu merujuk kepada ulama. Maka di sini wa hadzas siratal mustaqim wal Islam alladzi ba'atsallah, yaitu agama ini jalan yang lurus, yang Islam yang Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditaatinya, untuk diikutinya. Itu pemahaman tentang ihdinas siratal mustaqim. Kesimpulannya adalah agama Islam yang lurus, yang luas, yang tidak mempersulit umatnya. Terkadang kita mempersulit diri sendiri ya, masalah karena tidak ngerti agama. Makanya di sini wa ni'budullah wa ni'buduni hada siratul mustaqim ya, dan ya hendaklah kamu menyembahku dan inilah jalanku, yakni agama Islam. Maka di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, sehari 5 kali minimal. Dan kata ulama, a'dhamu du'ain, seagung-agungnya, semulia-mulia doa adalah doa ini ya. Karena doa minta petunjuk, doa minta taufik ya, karena
mudahnya kita sholat, mudahnya kita ngaji itu hidayah Allah. Ya. Banyak orang sehat, ya, tidak berani keluar rumah tujuan masjid. Jadi yang mengarahkan jenengan bukan jenengan karena sehat atau kuat, tidak, tapi memang Allah gerakan panjenengan, jenengan arahkan panjenengan jalannya menuju surga. Maka di sini ihdinas siratal mustaqim menjadi rukun dalam sholat agar kita terus minta hidayah. Ya, jangan wah saya bisa ke masjid sehat kok, acaranya kosong. Belum tentu juga. Ada orang longgar tapi tidak ngaji juga pilihannya. Jadi dengan benar-benar diarahkan oleh Allah SWT karena hidayahnya, taufiknya, petunjuknya. Maka karena fal muslim yahtaju ayyahdiyahillah. Seorang muslim itu butuh akan hidayah Allah. Karena hidayah Allah yang menuntun kita, hati kita menjadi lembut, mudah untuk beribadah. Jadi sekali lagi, sanggupnya kita ngaji, sanggupnya kita sholat atas kehendak Allah, atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk Allah untuk mengenal yang benar, faham perintah Allah, faham larangan Allah, tahu ini halal, ini haram, di ma'rifatil haq fi umuri dinihi. Dengan hidayah Allah kita mengetahui yang benar tentang urusan agamanya, bahkan mengetahui mana yang benar berkaitan fi umuri dunia, dengan dalam urusan dunianya, menjadi pedagang yang amanah, kan urusan dunia. Bertetangga yang akhlaknya baik, itu urusan dunia. Bekerja juga bekerja yang amanah, itu juga urusan dunia. Itu butuh hidayah. Karena nyatanya bekerja ada yang namanya Islam, Abdullah, Muhammad, Saiful, korupsi juga itu. Karena tidak di atas hidayah. Ada yang namanya, kita lihat ya, deretan pelaku ini tapi namanya nama Islami. Karena tidak di bawah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini wa yahtajul abdu ayyuwaffiqillah li ahsanil a'mal wal akhlaq. Maka seorang hamba itu butuh ya taufik Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal dengan amalan yang baik dan akhlak di setiap keadaannya. Ya, kita butuh taufik Allah SWT sehingga urusan dunia juga baik. Ya, kemudian juga dalam segala kondisi kita memiliki akhlak yang baik. Ya, itu taufik dari Allah. Orang kalau sudah memiliki kepribadian yang baik, memang bagian dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita jangan berhenti berdoa, ya, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa. Dan yang menjadi wajib dalam sholat adalah dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini setiap sholat. Makanya Al-Fatihah rukun dalam sholat. Ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, fi raqatin fis shalat, fi kulli raqatin fis shalat. Maka di sini bahwasannya siratal mustaqimlah jalan terdahulu orang-orang soleh melewatinya. Ya, jami'is sholihin, ya, seluruh orang-orang soleh yang telah mendahului kita, yakni para nabi, para rasul, para sahabat, ya, minan nabiyyin wasiddiqin, ya, wasyuhada wassolihin. Sebagaimana firman Allah SWT, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Itulah mereka, itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.
Ya, kita alhamdulillah nikmat ya beragama di atas bimbingan para ulama, mengikuti jejak para nabi kita. Ya, adapun organisasi silahkan selama itu manfaat. Yang tidak boleh itu fanatiknya. Ya. Yang tidak boleh itu fanatik buta. Kelompokku paling benar, kelompokmu salah. Apalagi saling boikot. Kan masih terjadi kemarin waktu mungkin Pak Ketua ya waktu di Al-Hijrah itu kan fanatik kelompok Pak SS Sleman sama ya kemarinnya itu milah jahiliyah, fanatik kelompok ini yang penyakit yang susah hilang. Fanatik antar masjid kan nggak boleh. Masjid kan wasilah, sarana, wadah dakwah. Ya, masjid Troko yang terbaik adalah mujahidin, yang lain salah ya itu nggak boleh. Fanatik terhadap ya sesuatu yang dilarang. Adapun yayasan, organisasi wasilah. Selama tidak mengajarkan kejelekan, tidak mengarahkan untuk fanatik ya sah-sah saja ya. Maka di sini jangan sekali rahmati Allah SWT, kita jangan sampai melepaskan diri untuk berdoa minta tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menjadi sebab datangnya petunjuk adalah Al-Qur'an. Wa'lamu annal Qur'an kitabun hidayah. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an kitab yang di dalamnya ada hidayah. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi kita sudah punya konsentrasi, sudah mapan malam Jumat, malam 1 Al-Qur'an. Masya Allah. Itu luar biasa. Kita sudah paham sebelumnya tentang bagaimana tingginya kedudukan orang-orang bersama Al-Qur'an. Faman aradal hidayah ila siratal mustaqim, barang siapa yang ingin ya menuju jalan yang lurus, falyatadabbarul Qur'an, maka tadabburilah Al-Qur'an. Kita sudah masuk. Ya, barang siapa yang ingin senantiasa mendapat petunjuk, maka tadabburi Al-Qur'an. Dan kita sudah naik satu tangga, masuk surat Al-Fatihah. Kita jadi punya rel, ya seperti kereta api ada relnya. Kita punya jalur beragama yang benar, yakni mentadabburi Al-Qur'an. Bisa jadi orang di sekian banyak muslim berpecah belah menjauh dari Al-Qur'an sebabnya. Ya. Apalagi kalau melihat media sosial, ya Allah, jenengan orang sama muslim saling fitnah, saling celah, Masya Allah. Mending makanya guru saya mengatakan bermedia sosial butuh ilmu, dan jenengan itu kan bebas ya. Orang mencaci maki bebas di Facebook. Luar biasa ya. Makanya pentingnya mentadabbur Al-Qur'an agar tetap di jalan yang lurus. Maka barang siapa yang menghendaki hidayah, ingin mendapat petunjuk ila siratil mustaqim, falyatadabbarul Qur'an, maka tadabburilah Al-Qur'an dan mengikutinya. Karena bahwa yahdi, yakni Al-Qur'an akan memberi petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan yang penuh ikhlas. Nah, kita bersyukur ya, kita istiqomah, apalagi sekali majelis 3 kali diulang, Masya Allah ya. Iya Pak Ustaz. 3 kali diulang, bayangkan satu hurufnya 10. Berapa banyak tadi kita baca Al-Quran. Maka kita tidak boleh ya berhenti berdoa agar bisa betah dengan Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya petunjuk, dan petunjuk yang disebutkan dalam Al-Quran kepada siratal mustaqim. Ya, maka ya kita jangan bosan untuk pertama meminta hidayah, dan hidayah itu menuju jalan yang lurus, yang Islam sudah lurus. Ya, yang berikutnya di antara faedah ayat berikutnya bahwasannya kita itu sangat butuh hidayah. Ya, maka setiap hari kita jangan lepas doa, Allahumma inna nas'alukal huda, selain yang sudah ditetapkan dalam Al-Fatihah.
Berikutnya, jadi siratal mustaqim adalah Islam wadih wasi' yang terang benderang, ceto elo-elo dan memberi kemudahan. Ya, makanya orang berilmu, ngerti ilmu agama Islam benar, enak belajar berislam itu. Ya. Kemudian ayat terakhir, jemaah sekalian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang ditempuh orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, ghairil maghdubi, bukan jalan yang engkau murkai, 'alaihim waladdallin, bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Apa maksud dari ayat ini? Yaitu ihdina tariqal ladzina an'amta 'alaihim, yakni tunjuklah kami kepada jalan yang engkau beri nikmat orang-orang terdahulu. Ya. Jadi apa orang terdahulu? Nikmat hidayah Islam. Para nabi, para siddiqin wa syuhada dan orang soleh terdahulu, itulah orang dirahmati. Makanya kita nikmat di atas jalan yang benar. Ya. Beragama Islam orang neko, nggak aneh-aneh. Ya sudah, yakini, jangan nggak usah bingung-bingung. Jadi jenengan Islam apa? Nggak usah bingung-bingung. Ya, kita bacanya Al-Quran sudah benar gitu. Kan ada yang aneh-aneh ya, ada yang aneh-aneh ya. Luar biasa, kita itu sudah di jalur yang benar. Alhamdulillah, ini nikmat. Makanya dia an'amta 'alaihim, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak neko-neko seperti yang terbaru tahun kemarin. Saking neko-nekonya, mau Ramadan, penentuan awal Ramadan, telepon Allah, wis nelpon Gusti Allah, itu kan aneh-aneh. Ya, tidak demikian. Kita alhamdulillah nikmat di atas nikmat yang seperti orang dahulu, mengikuti jalannya Rasulullah, mengikuti jalannya juga para sahabat, ya, orang-orang soleh terdahulu. Yang di sini, dan jauhlah kami dari jalannya orang yang engkau murkai, benci. Siapa? Alladzina alimu al-haq, yakni mengetahui kebenaran, walam ya'malu. Jadi jalannya orang yang tahu kebenaran, orang berilmu tapi tidak diamalkan. Siapa? Yahudi itu berilmu. Ya. Karena memang karakternya dari dulu beling ya. Jadi orang Yahudi dari zaman Bani Israel itu orangnya sudah beling. Jangan kaget, nggak patut sama PP, jangan kaget, orang dari sononya beling. Al-Quran sudah memvalidasi, ngomong, ya ini siapa orang Yahudi itu, ya al-mahdub, yang engkau murkai. Siapa? Alladzina alimul haq, mereka yang mengetahui kebenaran, tahu, dan tahu Nabi terakhir datang. Ya. Tapi apa? Walam ya'malu, mereka tidak mengamalkannya. Tahu akan datang Nabi terakhir, gandeng nabinya dari Arab, ditentang. Tahu Nabi terakhir itu ya cuman masalahnya satu, karena bukan dari Bani Israel atau kaumnya mereka, sehingga menentang. Jadi orang yang dimurkai Allah adalah orang Yahudi. Apa ciri khasnya? Mereka tahu tentang ilmu agama tapi tidak mengamalkannya. Dan jauhlah kami, ya, mereka yang tidak memiliki ilmu, jahil terhadap kebenaran, dan mereka beramal sesuai hawa nafsunya. Ya. Jadi orang Nasrani ini nggak ada ilmunya. Orang yang dimurkai adalah Yahudi. Ya, yakni berilmu tapi tidak diamalkan. Adapun orang yang sesatkan adalah Nasrani, tidak berilmu dan tidak berilmu tapi beragamanya sesuai kehendaknya. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT berfirman, wa ma yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa yang mereka?
para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Maka di sini dijelaskan kata Rasulullah SAW bahwasannya al-yahudu mahdubun alaihi, orang Yahudi adalah orang yang dimurkai, wan nasara dullan, kata Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah jam 9 ternyata ya. Dan terakhir faidah sebagai penutup ya surat ini, jam sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada beberapa faidah sebagai penutup pada malam ini. Yang pertama, di antara faidah Al-Fatihah, di sini menjelaskan ayat Al-Qur'an surat Al-Fatihah, bayanun azimatun Allah, ya, penjelasannya agung tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan Al-Fatihah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan salah satu Asmaul Husna di awal, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman kemarin mencakup seluruh makhluk, manusia maupun hewan, muslim maupun bukan muslim, itu Rahman. Adapun Rahim, orang tertentu saja. Siapa? Orang-orang beriman. Faedah berikutnya, ya, ayat ini menjelaskan tentang puji-pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Makanya kita ada zikir subhanallah walhamdulillah, kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan, dua kalimat yang ringan di lisan ya tapi berat di timbangan, subhanallah walhamdulillah. Jadi di dalamnya terdapat puji-pujian kepada Allah dan ungkapan syukur kepada nikmat Allah Taala. Wa bayanu kasratu ni'mah, penjelasan tentang banyaknya nikmat Allah SWT yang diberikan kepada ala ibadih. Pada berikutnya dari surat Al-Fatihah, Bapak yang dirahmati Allah SWT, ayat di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah di dalamnya terkandung rahmatullah al-amah bi khalqihi, kasih sayang Allah yang luas, yang secara umum terhadap makhluknya, manusia maupun hewan. Warahmatul khassah, dan rahmat khusus bi ibadihis sholihin, rahmatnya khusus itu hanya diberikan kepada hambanya yang soleh. Kemudian faedah berikutnya, ayat surat Al-Fatihah di dalamnya menjelaskan tentang penetapan bahwasannya ada hari di mana manusia akan dibangkitkan setelah mati. Ya, kita harus yakin ada nama Yaumul Ba'ats, dan itulah di mana kita akan mencari syafaat Rasulullah SAW dari ayat Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, jamaah sekalian rahmati Allah SWT, bahwasannya penjelasan tentang banyaknya jenis ibadah ya yang diajarkan kepada umat manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Dari jenis ibadah itu bermacam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang berupa harta maupun tenaga ya, bermacam-macam, mutanawi'ah, yang semua berkesempatan untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan. Pada berikutnya bahwasannya ya ayat ini menjelaskan tentang kabar ada orang-orang yang diberi nikmat dari orang-orang terdahulu berupa Islam, petunjuk, dan kita diminta untuk mengikutinya. Ya, ikhbar an nabiyyin wasyidiqin was-suhada, dan kita diminta untuk mengikuti jejaknya. Kemudian faedah berikutnya, jamaah sekalian rahmati Allah SWT, penjelasan di dalamnya tentang kondisi dua kaum yang berbeda, yaitu al-maghdub. Siapa al-maghdub? Yahudi. Masya Allah ya.
Dan faedah terakhir dari Al-Fatihah ini jamaah sekalian rahmati Allah SWT, bahwasannya kita sebagai muslim untuk terus minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang salah satunya sudah ada di dalam surat Al-Fatihah, tentunya doa yang lain. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Maka di sini setelah selesai Al-Fatihah bacanya amin. Artinya semoga Allah mengabulkan. Ya, karena di dalamnya doa. Salah satunya adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka di sini fa fi suratil Fatihah a'tamu afdalu doa wa huwa ad-du'a bil hidayah ila siratil mustaqim. Di surat Al-Fatihah itu ada seagung-agungnya doa, seutama-utama doa, yaitu doa minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah sehingga sampai akhir nanti istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, mari kita berdoa kepada Allah agar Ramadan tahun ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan selesai bulan Ramadan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Syawal tetap semangat ngaji. Amin ya rabbal alamin. Demikian, apabila ada salahnya, kurangnya mohon dimaafkan, sehingga pada malam hari ini tuntas surat Al-Fatihah, sehingga kita ya bisa mantap ketika baca Al-Fatihah. Oh, ini maksudnya.